Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izati Hamara dari D3 Tata Busana Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Westina MSN selaku dosen pembimbing mata kuliah Fashion, History, and Culture. Dari video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pakaian prasejarah. Seni dan style telah lahir sejak zaman prehistorik atau lebih tepatnya di zaman Paleolitikum yang merupakan zaman awal peradaban manusia. Temuan seni visual pada masa itu berupa penemuan patung Venus von Willendorf. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria sekitar 25.000 sebelum Masehi. Patung ini identik menggambarkan bentuk sosok wanita feminim yang pada masa tersebut wanita feminim ini dilambangkan berpostur gemuk dan artefak-artefak ini mempunyai ukuran dada dan pinggul yang berlebihan mengindikasikan bahwa keadaan pada masa itu memiliki kaitan dengan kesuburan, reproduksi, di mana pelestarian suatu spesies bergantung. Artefak dan era lukisan gua ini menandai kelahirannya suatu gaya pada masa itu. The Gravitation of Western Europe. Jadi di gambar ini adalah salah satu patung bernama Venus de Brachypoi dan ini adalah patung dari 8 patung yang ditemukan. Di kepalanya terdapat pola berbentuk papan catur yang dibentuk oleh serangkaian sayatan yang dangkal di sudut kanan satu sama lain yang diinterpretasikan secara berbeda-beda sebagai representasi dari rambutnya, wig, atau bahkan tudung. Dan patung ini disebut atau dikenal sebagai wanita bertudung. Budaya Graviation Paleolitik. Ilustrasi tersebut adalah pemukiman manusia zaman batu awal di tepi sungai. Seni era Graviation dicirikan terutama oleh seni mobilitas skala kecil dalam bentuk patung Venus, dan penemuan lainnya adalah ukuran lukisan gua. Mereka melakukan aktivitas seperti membangun struktur dari gading mamut, kulit binatang, merawat api, menyembelih hewan mati, bahkan mereka belajar untuk menggunakan kulit binatang yang diburu sebagai pelindung tubuh agar tetap hangat dan kering. Mereka juga membuat patung-patung Venus. Semua itu diketahui oleh para arkeolog setelah menemukan sisa-sisa fosil manusia di kuburan Sion atau Pangeran Sion dalam keadaan tulangnya dikelilingi bersama cangkang dan gigi hewan. Pakaian manusia pada zaman itu berupa tunik, celana, sepatu bot, kopiah, dan dijahit bersama cangkang dan gigi. Semua ini didasarkan pada fosil dan artefak yang ditemukan dari La Gravette di wilayah Dordogne, Perancis. Orang-orang yang diidentifikasi dengan situs tersebut dikenal sebagai budaya Graviation dan mereka hidup dari sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi hingga 22.000 sebelum Masehi. Sekarang kita akan membandingkan manusia Eropa dengan manusia Asia. Orang Asia itu tidak perlu menjahit miliaran cangkang dan gigi ke pakaian kulit mereka karena pada saat itu mereka hidup di zaman es. Mereka harus berpindah-pindah tempat dan mereka hanya mementingkan fungsi busana yang mereka pakai dibanding estetikanya. Sedangkan manusia Eropa mereka meluangkan waktu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena bagi mereka itu terlihat bagus di badannya dan mereka peduli dengan penampilan mereka. Jelas mereka dapat meluangkan waktu untuk menjahit miliaran cangkang dan gigi ke pakaian kulit mereka. Selain itu, para arkeolog juga menemukan kuburan budaya Asia dan itu adalah menandai awal dari tekstil karena jejak tekstilnya ditemukan di batu dari kuburan tersebut. Dan orang-orang Asia pada zaman dulu menenun sekitar 35.000 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke lukisan gua dari lukisan batu Bradshaw di Australia yang dengan nuansa hangat di era Neolitik maupun Paleolitik. Pada gambar ini adalah lukisan yang ada di gua tersebut. Jadi di sini ada bentuk manusia yang sedang memakai pakaian tapi tidak tahu jenis pakaiannya seperti apa. Untuk mengetahui jenis pakaian yang mereka pakai, kita bisa melihat dari suku kontemporer di belahan bumi selatan. Salah satu contohnya adalah suku Dogon di Afrika Barat. Mereka sedang menggunakan pakaian upacara dan pakaian mereka itu memiliki elemen-elemen
seperti bulu, manik-manik, jerami, dan hiasan kepala. Selanjutnya kita masuk ke manusia rawa. Jadi sisa-sisa manusia yang telah ditemukan di rawa gambut, gambut itu tersusun secara kimiawi dan telah mengawetkan tubuh-tubuh dan pakaian mereka. Orang rawa paling awal yang telah ditemukan berasal dari 6.000 tahun yang lalu. Mereka ini sangat penting dan sangat menarik, walaupun agak menyeramkan. Siapapun yang ditemukan di rawa Neolitik berakhir dengan buruk mayat-mayatnya. Mereka ditemukan di seluruh Eropa, di Irlandia, di Inggris, bahkan di daratan Eropa. Mereka hampir semuanya mengalami kematian yang kejam. Ciri khas dari mereka adalah rekonstruksi dari tatanan rambut yang dicukur bagian depan, lalu dibaluri gel rambut impor. Gaya itu terlihat begitu jelas bahwa mereka sangat peduli dengan penampilan. Contoh lainnya bahwa mereka peduli dengan penampilan, para arkeolog menemukan orang rawa ini bahkan memiliki manikur tangan. Semua ini adalah perawatan pria di zaman Neolitik atau perunggu. Orang-orang zaman dulu telah meninggalkan sisa pakaian yang asli yang sangat mudah kita kenali. Pakaian yang pertama adalah crop top mini dan rok mini. Jadi, pakaian ini dan jenazah ini ditemukan pada tahun 1921 di dekat kota Extevet, Denmark. Dia adalah wanita muda yang dianggap sebagai penduduk lokal, dikenal sebagai gadis Extevet. Dari kuburannya, di dalam peti terawetkan dengan baik sejak zaman perunggu. Dari kuburan dalam peti mati yang terawetkan dengan baik sejak zaman perunggu, bahwa jenazah ini dikubur dalam pakaian lengkap, diselimuti kain wol, dan dibungkus dalam kulit sapi. Pakaian kedua adalah tunik. Tunik ini bertanggal sekitar 300 Masehi. Para peneliti telah menyurvei tepi es dan menemukan artefak kayu, tekstil, kulit, bahkan bahan-bahan organik lainnya. Selanjutnya pakaian yang ketiga adalah peplos. Peplos ini adalah rekonstruksi sebagian peplos yang ditemukan di dalam kuburan wanita Huldremos yang kaya, dan pakaian ini sekitar 450 Masehi dan sekarang dipajang di National Museum of Denmark. Selanjutnya adalah pakaian jubah periode Paleolitik dan Neolitik. Pakaian ini dipakai oleh kedua pria dari kota Multjord dan Trindos dari Denmark. Masing-masing mengenakan kardigan atau disebut dengan pakaian lampin. Pakaian lampin di zaman sekarang itu seperti sarung. Ini adalah pakaian khas yang dengan dua potongan dikumpulkan di satu bahu dari depan dan belakang yang membentuk lengkungan indah di depan dada seperti kerah. Selanjutnya kita masuk ke Oxymen, manusia es yang ditemukan di balok es tepat di wilayah hutan pegunungan Alpen pada awal 1990-an, dan Oxy diketahui adalah seorang pria yang hidup antara tahun 3350 sampai 3100 sebelum Masehi pada era Kalkolitik. Tingginya sekitar 500 meter, dia meninggal pada usia 46 tahun. Ketika dia meninggal, dia adalah seorang pemburu dan kita bisa lihat dari semua perlengkapannya. Di antaranya ada kapak yang terbuat dari tembaga, pisau batu, busur, dan anak panah. Dia juga memiliki pematik api yang berisi potongan-potongan tanaman yang berbeda, batu, dan parit untuk membuat percikan api. Kronologi kematiannya, dia ditembak dengan panah dan terbunuh oleh penjahat saat sedang berburu. Di pegunungan Alpen, jasadnya ditinggalkan di sana selama 5.000 tahun silam. Busana yang dikenakan oleh Oxy, si manusia es, pada 5.300 tahun silam, yang pertama adalah ikat pinggang dari kulit. Yang kedua, dia memasang legging yang terbuat dari kulit kambing. Dan yang ketiga, dia menggunakan cawat dari rumput anyaman dan kulit domba, dan dia menyelipkannya melalui ikat pinggangnya untuk melindungi bagian pribadinya. Domba yang dirancang dengan indah. Dia juga mengenakan jubah yang terbuat dari jerami. Kenapa dia memakai jerami? Jerami adalah insulasi yang bagus. Dia perlu menghangatkan diri, dan jerami juga tahan air. Selanjutnya, dia memakai topi bulu beruang yang serasi. Semua barang ini ditemukan dan diawetkan di es secara alami. Yang paling mengesankan adalah sepatunya. Pada zaman itu ternyata sudah ada yang membuat sepatu. Rekonstruksi sepatunya ini seperti yang Anda lihat, terbuat dari kulit,
benang dan diisi dengan sedotan untuk menjaga kakinya tetap hangat dan diberi tapak yang lembut. Sepatu Wotzi menunjukkan sepatunya membuktikan bahwa ada industri fashion di sana dan ada industri garment. Pada masa itu orang-orang yang mengkhususkan diri dalam membuat garment tertentu dan memperdagangkannya untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Karena Otzi ditemukan dalam bentuk sempurna, seluruh pakaian Otzi sangat mudah diteliti dan menjadi bukti kuat penelitian mengenai perkembangan dunia fashion.